Terima kasih Bang Karni, para narasumber, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan analisis saya, karena kita di sini ada mantan polisi, Pak Komjen Ito. Eee, Kayaknya saya akan memulai analisis saya itu dari pertanyaan yang paling sederhana misalnya ke Pak Ito. Mengapa polisi mengambil warna seragam coklat? Apa itu coklat, Bang? Ya, silakan Bang. Pemilihan warna, Bang, Ya. itu saya juga nggak tahu ya. Karena itu kan memang sejarah ya. Ya. Pada saat masa lalu dan sudah berganti beberapa kali ya. Oke. Sampai terakhir adalah yang sekarang. Oke. Dan itu tentunya Oke. pertimbangan. Berhenti di situ, Pak. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan saya. Itu warna tanah. Yes, oke, Jadi- enggak Prof bukan mantan polisi, jadi saya tanya Pak itu aja tadi. Jadi saya lanjutkan Saya penjelasan saya menulis dulu. buku-buku Ya, tentang I know. polisi. Ya betul, saya tahu. Saya menulis Gini, buku-buku tentang polisi. Ya gini Pak, Prof gini. Saya tadi sengaja bertanya kepada mantan polisi. Kalau profesor bukan mantan polisi, karena itu saya tahu profesor tahu soal itu. Karena itu Tapi saya saya tadi nulis buku-buku Ya, yang betul. dibaca oleh Pak Ito. Exactly. Justru karena itu Prof menulis buku untuk polisi dan polisi tidak membacanya, sayang sekali itu. Itu ya. Saya lanjutkan dulu. Polisi nggak baca apalagi Anda Ya, gitu kan. justru karena saya baca, saya tanya soal ini karena saya ngerti. Tanyanya ke sini. Loh, saya nggak tanya ke Prof karena Prof itu bukan mantan polisi. Saya tanya ke mantan polisi itu. Jadi gini. Ini soal cara berpikir dan implikasi dari semua ini terhadap kelakuan umat manusia. Ini bukan berkaitan dengan polisi aja, tentara pun sama kalau saya tanya itu. Apa itu patriot? Sama juga. Bukan, Enggak. tidak. Kita ngomong off the topic ini. Kenapa? Anda ngomong, Bukan, saya lanjutin dulu. IT. Anda tahu teorema Fermat nggak? Saya lanjutin dulu, Kalau Prof. nggak ngerti teorema Fermat, jangan Loh, ngomong IT. Kita hari ini, Misalnya. gini loh Prof Nggak ada Kiki. hubungannya. Prof Kiki gini, hari ini kita membahas reformasi Polri. Kan itu saya mesti bertanya kepada orang-orang yang ada dalam institusi Polri, termasuk yang purnawirawan. Sederhana pertanyaan saya itu, apa itu coklat kan gitu. Dan bagus Prof menulis buku tentang itu, dan coklat itu warna tanah, membumi, artinya kesahajaan, kesederhanaan Nanti dan saya segala macam. kasih bukunya dulu Ya, deh. baru ya, Anda justru tahu. itu saya tanya. Dan sayang sekali tadi Pak Ito, ini Pak Ito bukan sebagai personal tapi sebagai teks sosial aja itu. Saya anggap bahwa ada problem pendidikan juga dalam kepolisian. Itu poin saya itu. Pak, Saya lanjutin dulu Pak. izin. Bapak tahu berapa kali perubahan warna di kepolisian, Pak? Saya nanya yang coklatnya aja itu. Gitu loh Pak. Jadi itulah mengapa saya tanya itu coklat itu apa gitu. Saya lanjutin dulu penjelasan saya ya. Saya lanjutin dulu penjelasan saya. Di Jepang, pasca penembakan Shinzo Abe, kepala kepolisian Jepang akhirnya mengundurkan diri. Lalu dia mengatakan kepada publik, dia meminta maaf bahwa saya dengan sepenuh hati meminta maaf kepada publik karena polisi yang saya bawahi ini tidak mampu menjaga keamanan. Apalagi mantan orang nomor 1 Jepang, Shinzo Abe. Dan dia mati, Kapolrinya mundur. Di awal Bang Karni termasuk Rismon, dan itu pengetahuan publik sebetulnya mulai bicara tentang KM50, Kanjuruhan, polisi bunuh polisi main narkoba, Teddy Minahasa dan segala macam, terlibat judi online dan segala macam. Sudah ada satu perbedaan mendasar ya. Jepang itu kelemahannya adalah elit-elitnya itu tidak mampu melawan apa yang disebut hakim tertinggi dalam kehidupan. Apa itu? Suara hati. Itu yang kita nggak punya. Di Indonesia hebatnya adalah kita punya elit-elit yang mampu menerabas hakim tertinggi itu. Di situ letak soal kita hari ini. Karena kalau ditanya sekarang itu, reformasi Polri dan Polri sendiri membuat tim reformasi. Apakah Kapolri melawan presiden? Saya menganggapnya tidak demikian. Kalau presiden membuat tim reformasi Polri, seharusnya Kapolri membuat tim otokritik Polri itu. Itu publik pasti mengharapkan itu.
Jadi tidak perlu ada pendobelan itu. Saya membayangkan Listio Sigit misalnya sekarang. Dia membuat satu tim namanya tim otokritik atau tim apologia kalau bisa itu. Tim permintaan maaf kepada publik dengan sederetan kasus-kasus yang menimpa lembaga ini. Itu publik pasti angkat jempol. Ini baru Polri yang benar. Jadi separasi atau perpisahan misalnya antara Polri dengan TNI ya, saya jelaskan ini. Ini soal grand design pikiran aja sebetulnya. Polisi itu, Prof Kiki tadi bilang bahwa coklat itu warna tanah karena dia adalah civil guardian. Artinya dia itu pelindung masyarakat, pengayom. Tentara itu atap republik karena itu dia disebut state guardian. Itu dia adalah pelindung negara. Karena itu oleh Machiavelli bahkan Sun Tzu bilang tentara itu adalah atap republik. Dia dari atas, polisi dari bawah itu, dari tanah. Di mana masyarakat di situ? Ada di tengah dia itu. Syarat tanah itu dia tidak boleh pecah. Syarat tanah itu tidak boleh berpolitik. Syarat tanah itu tidak boleh berbisnis. Karena itu semua sifatnya partisan. Karena itu kalau ditanya mengapa polisi harus benar-benar netral? Karena sifatnya itu sifat tanah itu. Itu hakikat polisi itu adalah tanah itu. Tidak boleh pecah dia itu. Tidak boleh menghasilkan gempa itu. Gempa politik, gempa ekonomi dan segala macam itu. Apa yang terjadi di bangsa-bangsa ini bukan hanya Indonesia aja. Di bangsa-bangsa post-otoritarian itu misalnya. Polisi, aparat bukan hanya polisi ya tapi juga tentara. Dia lebih condong menjadi bodyguard penguasa itu. Bodyguard pebisnis, bodyguard politisi dan segala macam. Sebetulnya kita bisa buka sebetulnya dalam kasus kita di Indonesia. Sebetulnya ini pengetahuan publik ya, ini bukan hal yang ditutupi lagi itu. Bahwa kenaikan pangkat misalnya dalam kepolisian itu juga titipan dari Senayan sana kan. Dan itu kita tidak bisa hindari itu. Ada hubungan apa ya, mutualisme simbiosis atau apa namanya itu ya. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya inginkan publik supaya Rismond tadi mulai dengan cukup keras menurut saya Rismond menyampaikan ini. Saya rasa ada sebagian itu mewakili apa yang dipikir oleh publik. Tapi Prof dan juga Bang Ito, Bang Patria segala macam. Kita menginginkan hal yang sama kan supaya polisi itu benar-benar dirombak total itu. Sekarang misalnya oke. Lalu Kapolri melawan presiden enggak? Enggak. Apakah reformasi Polri ini sekedar ganti Kapolri? Saya rasa ganti Kapolri itu bukan urusan besar. Karena itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Ya begitu dia pulang dari luar negeri nanti ya Listio Sigit diganti aja kan. Enggak apa-apa. Bukan urusan dia secara personal. Enggak. Ini soal menyelamatkan lembaga yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Di situ soal kita itu. Soal pendidikan misalnya. Saya adalah tim sel di BNN untuk menseleksi calon-calon bintang 1 dan calon-calon bintang 2 atau JPT pertama dan JPT Madya di sana itu. Saya menguji paper-paper saudara-saudara dari kepolisian kita di sana. Saya menganggap bahwa memang perlu kita mesti upgrade kapasitas kita itu. Ini tidak berlaku hanya polisi saja tapi juga tentara itu upgrade. Kan itu reformasi Polri juga mesti reformasi sistem pendidikan dalam kepolisian itu. Itu soal kita. Nah hari ini kita bicara dan publik mulai mendesak gitu kan. Kita harus reformasi total ini kepolisian. Dan saya rasa Pak Ito, Prof Kiki, Patria, Rismond, kita semua, Bang Karni dan audiens di sini menganggap bahwa itu sebuah keharusan itu. Ada imperasi etis di sana itu, perintah etis. Perintah etis itu kurang lebih begini. Pasca 98 kita tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apa sih demokrasi itu apa akhirnya kan? Demokrasi itu dia hanya dimungkinkan jika ujung tombak penegak hukum itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Polisi itu termasuk hakim itu adalah hukum yang berbicara. Itu. Mestinya begitu kan? Sementara hukum itu adalah polisi jaksa yang membisu. Nah karena dia adalah hukum yang berbicara, tindakan dia itu benar-benar harus mewakili keadilan itu. Mesti dia benar-benar menunjukkan satu keadilan itu. Nah sebelum saya tutupi ini, saya
teringat akan ucapan Pak Listio Sigit, itu tahun 2021, itu bisa dicek. Pak Listio kurang lebih begini, saya akan menjadi Kapolri. Karena itu saya percaya pada satu pepatah. Pepatah itu kurang lebih bilang begini, ikan busuk dimulai dari kepala. Dan Pak Listio sedari awal sudah menyadari hal itu. Dan reformasi Polri yang diinisiasi oleh Kapolri itu not bad, tapi sudah agak terlambat sebetulnya karena di penghujung masa kepemimpinan beliau itu. Karena itu saya inginkan saya berharap Pak Listio dengar ini gitu. Supaya sebelum digeser atau dilengserkan, jauh lebih keren ketika Pak Listio bilang saya menyatakan undur diri dari Kapolri itu. Bukan urusan personal dengan Pak Listio, enggak ada urusan personal. Tapi tanggung jawab beliau sebagai orang nomor 1 di lembaga yang adalah ujung tombak penegakan hukum. Jadi saya menutupnya dengan pepatah yang akhirnya diyakini sekali oleh Kapolri bahwa ikan itu busuk dimulai dari kepala. Terima kasih Bang.